Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Himpunan adalah salah satu materi yang pernah dipelajari pada bangku SMP dan SMA. Bahkan kalau dia masih ingat, himpunan juga pernah dipelajari saat kita masih ada di sekolah dasar. Namun demikian, karena materi ini menjadi salah satu bagian yang penting pada mata kuliah matematika diskrit, maka layak untuk kita simak bersama. Dan untuk kali ini, kita akan belajar bersama tentang apa itu himpunan, cara penyajian, serta istilah-istilah yang ada pada himpunan. Kemudian ada beberapa contoh operasi pada himpunan, prinsip ingus eksklusi, dan kita akhiri dengan contoh dan latihan. Himpunan itu adalah kumpulan dari objek-objek yang berbeda. Berbeda ini kita garis bawahi ya, karena di dalam himpunan, anggotanya tidak boleh sama. Objek di dalam himpunan ini sering dinyatakan sebagai elemen, unsur, atau disebut dengan anggota. Contohnya adalah himpunan mahasiswa teknik informatika. Di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Tiap mahasiswa berbeda satu sama lain. Meskipun ada orang yang namanya sama, tapi tidak setiap orang yang namanya sama tersebut punya nilai atau nomor induk mahasiswa yang sama. Contoh lain adalah satu set komputer, bisa terdiri dari CPU, monitor, dan juga keyboard. Ada yang juga menambahkan dengan printer, ada yang juga menambahkan dengan mouse atau tetikus. Ya, itu contoh dari definisi himpunan secara sederhana. Ada lagi contoh bahwa satu set huruf besar dan kecil itu juga menunjukkan himpunan. Ya, jadi kalau kita nyatakan huruf itu menjadi satu kesatuan yang terdiri atas huruf kapital semua, maka ini adalah himpunan tersendiri. Huruf yang terdiri atas rangkaian huruf-huruf kecil semua ini juga merupakan himpunan. Kita punya contoh di sini, perhatikan bedanya teman-teman ya. Yang pertama, kita punya sebuah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagian yang atas ini adalah contoh himpunan atau set. Kemudian kalau kita menyatakan himpunan yang anggota, elemen, atau unsurnya dinyatakan lebih dari satu kali untuk nilai yang sama, maka cukup dituliskan satu kali. Ya, ini ada 1, 2, kemudian ada 3, 3, 4, 5, 5, kemudian ada 6 sebanyak 3 kali. Jika dituliskan, kita cukup menyatakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Adapun contoh yang bawah ini, kita sebut dengan himpunan ganda atau multiset karena ada anggota yang sama yang ditulis sebanyak lebih dari satu kali. 2 ini ditulis sebagai 2 kali, 4 ini ditulis dengan 3 kali. Ya, ini contoh dari himpunan ganda atau multiset. Meskipun demikian, urutan elemen di dalam himpunan itu tidaklah penting. Misalkan kita punya sebuah himpunan yang beranggotakan ABCD, maka ini bisa kita nyatakan juga dengan himpunan yang beranggotakan D, B, A, dan C. Ya, jadi urutan elemen itu tidak diperhitungkan pada sebuah himpunan. Untuk menyajikan himpunan, kita memiliki beberapa cara. Yang pertama, kita nyatakan sebagai enumerasi yang dipaparkan sebagai penyajian himpunan dengan mendaftarkan setiap anggota atau elemennya secara terperinci. Contohnya adalah kita punya himpunan 4 bilangan asli pertama yang dinyatakan sebagai A. Ini adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Ingat, notasi pada penyajian himpunan ini juga harus baku. Misalkan, kita akan menyajikan sebuah himpunan itu dinotasikan dengan sebuah huruf kapital. Ya, diikuti dengan tanda sama dengan. Kemudian kurung yang digunakan juga kurung kurawal. Bukan kurung siku, ya. Bukan lagi kurung yang dibentuk oleh sudut atau tanda kurang dari dan lebih dari seperti ini ya. Meskipun ini sederhana, tapi banyak yang kebanyakan tidak terlalu memperhatikan ini. Ada himpunan lagi C yang beranggotakan kucing, amir, A, 10, dan paku. Kalau diperhatikan, anggota dari himpunan C ini tidak saling berhubungan. Tapi demikian, kita dapat menyatakan bahwa kucing, A, amir, 10, dan paku ini adalah elemen atau anggota dari himpunan C. Kita punya lagi contoh himpunan R yang beranggotakan A, B, kemudian ada himpunan ABC, dan ada himpunan AC.
Jadi, pada sebuah himpunan boleh beranggotakan himpunan yang lainnya. Bedakan kalau dia berupa satu buah unsur yang bukan merupakan himpunan karena tidak memiliki kurung kurawal seperti ini, dengan sebuah elemen yang diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal seperti ini. Ya, kita harus jeli. Ada lagi contoh himpunan C yang kedua. Misalkan kita punya C yang di bawah ini, ya, dia adalah sebuah himpunan yang beranggotakan A, himpunan A, dan himpunan dalam himpunan A. Adapun himpunan K ini, dia memiliki satu buah himpunan di dalamnya, namanya adalah himpunan kosong. Kita akan bahas ini beberapa saat yang akan datang. Ada lagi contoh, himpunan 100 buah bilangan asli pertama dinyatakan dengan 1, 2, sampai dengan 100, dan di antara angka ini, karena polanya bisa kita baca, maka kita menuliskannya dengan 3 buah tanda titik. Ya. Jadi meskipun sederhana, ini sangat penting karena ini adalah sebuah konvensi atau ketetapan yang sudah disepakati. Ada lagi himpunan bilangan bulat yang kita tulis dengan notasi karena kita nggak tahu tak hingga negatif itu nilainya berapa sampai dengan tak hingga positif, maka kita gunakan penulisan yang baku seperti ini ya. Misalkan kita mulai dari minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Ini adalah enumerasi. Untuk menyajikan keanggotaan, kita menggunakan sebuah simbol pada matematika yang menyerupai huruf E seperti ini. Ya, X elemen dari himpunan A atau dinyatakan sebagai X merupakan anggota dari himpunan A. Apabila X bukan merupakan anggota dari himpunan A, kita gunakan notasi seperti ini yang kita berikan tanda coret. Ya, ini semacam not begitu. Misalkan kita punya himpunan A adalah 1, 2, 3, 4 dengan himpunan R adalah AB, himpunan ABC, dan himpunan AC. Kemudian K adalah sebuah himpunan yang beranggotakan himpunan kosong. Maka hal-hal berikut ini bisa kita pelajari bersama bahwa 3 ini adalah elemen atau anggota dari himpunan A. Di sini ada 3 dari himpunan A. Kemudian himpunan ABC, ya perhatikan ada kurung kurawal di sebelah kiri dan sebelah kanan elemennya, merupakan anggota himpunan R. Ini adalah benar karena kita punya himpunan ABC ini yang merupakan anggota dari R. Apabila kita tengok contoh yang bawah ini, C bukan merupakan elemen dari R. Ini disebabkan karena di dalam R ini tidak ada anggota C. Ya, jadi yang ada hanya himpunan yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Himpunan kosong ini adalah anggota dari K, betul, ya. Sedangkan himpunan kosong ini tidak kita temukan pada himpunan R, sehingga himpunan kosong bukan merupakan anggota dari himpunan R. Contoh selanjutnya, misalkan kita punya 3 buah P, 1, 2, dan 3. P1 ini adalah sebuah himpunan yang beranggotakan AB, P2 adalah himpunan yang beranggotakan himpunan AB, dan P3 ini adalah sebuah himpunan yang beranggotakan himpunan dalam himpunan AB. Cukup rumit, kita harus teliti di sini, ya. Maka di contoh 3 ini bisa kita nyatakan bahwa A ini adalah elemen dari P1. Betul? Karena kita punya A di sini, ya. Kemudian A ini bukan merupakan anggota dari P2. Betul, ya, karena kita hanya punya satu buah anggota dari P2 yaitu himpunan AB. Kemudian P1 ini adalah anggota dari P2. Bagaimana? Betul tidak kalau ini? Betul, ya. Karena AB ini adalah P1, ya, dia adalah himpunan yang dinyatakan untuk P1, maka P2 ini adalah sebuah himpunan yang beranggotakan himpunan P1. Kemudian P1 ini bukan anggota dari P3, dan P2 ini adalah elemen dari P3. Jika sulit, silakan diuraikan satu persatu. Ya, jumlah kurung kurawal ini tidak perlu dibingungkan, karena ini adalah sebuah pernyataan bahwa himpunan boleh beranggotakan himpunan dalam himpunan. Cara penyajian himpunan yang kedua adalah menggunakan simbol-simbol baku. Simbol-simbol ini adalah menggunakan huruf alfabet yang dicetak secara tebal. Kita mulai dari himpunan bilangan bulat positif dinyatakan dengan P seperti ini, N ini menyatakan himpunan bilangan alami atau natural, Z ini menyatakan himpunan bilangan bulat, ya. Kemudian ada Q untuk bilangan rasional. Misalkan kita punya nilainya adalah ini, A dibagi B, ya.
adalah A dan B yang merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Bisa kita nyatakan dengan minus 3/4, minus 4/5, sama dengan setengah seperti ini, atau bisa jadi kita tuliskan menggunakan nilai desimal, minus 0,6, minus 0,8, 0,66, 0,5, dan seterusnya. Ada lagi R yang kita gunakan untuk menyatakan himpunan bilangan real, mulai dari 7,8, atau ada minus 0,001, ada Pi yang nilainya dari 3,11, dan seterusnya. Ya, adapun C kita gunakan untuk menyajikan himpunan bilangan kompleks. Himpunan dinyatakan juga sebagai himpunan universal atau nama lainnya adalah semesta yang disimbolkan dengan huruf U kapital. Ya, misalkan himpunan yang universal ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. A ini adalah sebuah himpunan yang terdapat dari U dengan A adalah 1, 3, 5. Ya, himpunan bagian akan kita pelajari sesaat lagi. Penyajian yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunan. Ini biasanya pernyataan yang sering digunakan untuk menyajikan sebuah himpunan. Notasinya adalah seperti ini, sebagaimana teman-teman bisa lihat. Ya, X adalah sedemikian rupa syarat yang harus dipenuhi oleh X di belakangnya. Misalkan A, ini adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Maka kita gunakan penyajian himpunan menggunakan notasi untuk himpunan A adalah X, di mana X merupakan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5 yang nilainya adalah sama dengan seperti ini. Ya, X sedemikian X elemen dari P, ingat P itu tadi apa di halaman sebelumnya, dan X kurang dari 5. Koma ini kita baca dan. Ya, maka anggota dari himpunan A ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan contoh yang lainnya adalah M, ini adalah X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah biologi. Jadi bisa disebutkan satu persatu siapa saja anggota dari M. Ya, sebutkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah biologi yang dimaksud. Penyajian yang keempat pada himpunan ini adalah menggunakan diagram Venn. Ini biasanya mempermudah kita secara visual untuk memahami anggota dari sebuah himpunan atau operasi pada himpunan. Misalkan kita punya nilai himpunan semesta adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian A ini adalah beranggotakan 1, 2, 3, 5, dan B adalah 2, 5, 6, dan 8. Kita bisa sajikan dalam bentuk diagram Venn yang bentuknya adalah seperti ini. Ya, jadi ini adalah notasi untuk bilangan untuk himpunan universal, ini adalah untuk himpunan A, ini adalah untuk himpunan B. Anggota dari A ini adalah 1, 2, 3, dan 5, dan anggota dari B ini adalah 2, 5, 6, dan 8. Ya, yang tidak merupakan anggota keduanya, tapi masuk dalam himpunan universal atau semesta, maka kita letakkan di luar lingkaran atau di luar dari himpunan A dan B, yaitu 7 dan 4 di sebelah sini. Ya. Nah, setelah kita tahu cara penyajian himpunan, kita juga harus mengerti terminologi atau istilah yang muncul pada materi himpunan. Pertama, kita punya kardinalitas, ya, atau ada yang menyebutkan sebagai kardinal, ya. Kardinalitas ini menyatakan jumlah elemen di dalam himpunan A, ya, yang notasinya adalah seperti ini, ya, diawali dengan huruf N, kemudian diikuti dengan nama dengan inisial dari himpunan yang kita ketahui atau kita periksa, atau bisa menggunakan sebuah simbol, ya, semacam simbol untuk nilai mutlak, ya, yang mengapit variabel dari himpunan yang dimaksud. Misalkan kita punya contoh, ya, B adalah X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Atau B itu adalah himpunan yang beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka kita bisa menyatakan bahwa kardinalitas dari himpunan B ini adalah sama dengan 8. Tinggal hitung saja jumlah elemen dalam himpunan B ini ada berapa. Ya, contoh lain adalah himpunan T ini ada kucing, Amir, A, Paku, dan 10. Maka kardinalitas dari T ini adalah 5. Ya, ini adalah sebuah contoh dari himpunan A yang beranggotakan adalah A, himpunan A,
dan himpunan dalam himpunan A. Maka kita nyatakan bahwa kardinalitas dari himpunan A ini ada 3. Ya, perhatikan perbedaan di antara 3 elemen A di sini. Kemudian ada lagi contoh, ya, himpunan D ini adalah X yang merupakan anggota dari N, ya. N ini apa tadi? Silakan kalian cek di halaman sebelumnya. Dengan X adalah kurang dari 5.000, maka kardinalitas dari himpunan D yang pertama ini adalah 4.999. Ada 3X-nya ini adalah lebih besar atau sama dengan dari 5.000, maka kardinalitas dari D ini adalah tak berhingga. Ya, ini istilah yang pertama, kardinalitas yang menyatakan jumlah elemen dalam sebuah himpunan. Istilah yang kedua, tadi sempat kita bahas di awal, adalah himpunan kosong atau disebut dengan null set. Null set ini adalah himpunan yang memiliki kardinal sama dengan 0. Notasi yang dipakai pada himpunan kosong ini adalah ada 2. Pertama, bisa menggunakan simbol yang awal seperti ini, atau bisa juga menggunakan kurung kurawal yang tidak beranggotakan di antaranya. Misalkan kita punya sebuah himpunan E ini adalah X, demikian X kurang dari X. Karena tidak ada hasilnya alias kardinalnya 0, maka kita nyatakan dengan N, kardinal dari himpunan E ini adalah 0. Sama halnya kardinal dari himpunan P ini adalah 0 karena belum ada orang Indonesia yang pernah pergi ke bulan sampai dengan saat ini. Ya. Kemudian ada lagi X. A adalah sebuah himpunan dengan X, di mana X adalah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Karena tidak ada hasil dari persamaan kuadrat ini, ya, maka kita nyatakan bahwa kardinalitas dari A ini adalah 0. Himpunan, ya, yang berupa himpunan kosong ini, ya, juga bisa dapat ditulis dengan notasi seperti ini. Ini untuk mempermudah secara visual bahwa banyaknya kurung kurawal ini biasanya membingungkan. Ini contohnya, ya, himpunan yang beranggotakan himpunan kosong dan himpunan kosong dalam sebuah himpunan akan lebih mudah dibaca apabila kita menyatakan dengan notasi seperti ini. Ya, bagaimana? Setuju tidak? Ya, ini adalah himpunan kosong, ini adalah himpunan kosong dalam sebuah himpunan. Ini juga berlaku bahwa himpunan yang beranggotakan himpunan kosong ini bukan merupakan himpunan kosong karena ia memuat satu buah elemen, yaitu himpunan kosong. Masih ingat dengan kardinalitas? Coba deh, kardinalitas dari sebuah himpunan yang beranggotakan yang berinisialkan simbol seperti ini ada berapa? Pasti tahu jawabannya. Istilah kita selanjutnya adalah himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen dari A merupakan elemen dari B. Notasinya adalah seperti ini, ya, kita menggunakan simbol seperti ini, seperti huruf U atau huruf apa ya, seperti simbol yang bisa dilihat di slide ini, teman-teman. Ya, ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B. Jika dinyatakan secara formal, A adalah himpunan bagian dari B jika dan hanya jika untuk setiap X ini adalah kuantor, ya. Jika X adalah anggota dari A, maka X adalah anggota dari B. A ini disebut sebagai subset atau himpunan bagian dari B yang menyebabkan B ini dikatakan superset dari A. Jadi mereka adalah dua buah nilai yang berkebalikan. Kalau digambarkan pada diagram Venn, ya, maka bisa dilihat yang bagian dalam ini adalah A karena dia adalah himpunan bagian dari B, A adalah subset, B-nya adalah supersetnya. Kita punya contoh, ya, ada himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3 ini adalah himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5 tentu, ya. Kita punya 1, 2, 3 di sebelah sini. Ada lagi himpunan yang anggotanya sama persis untuk ruas di sebelah kiri dan di sebelah kanan simbol subset di sini, ya. Ini adalah himpunan bagian dari himpunan bagian yang di sebelah kanan. Masih ingat NZRC itu apa? N ini adalah himpunan bilangan asli, Z ini adalah himpunan bilangan bulat, R adalah merupakan himpunan bilangan real, dan C ini adalah himpunan bilangan kompleks. Coba buktikan. Ya. Kemudian kita punya
contoh selanjutnya, misalkan A beranggotakan 3 dan 9 dengan B adalah himpunan yang beranggotakan 5, 9, 1, 3. Berlaku benar bahwa A ini adalah himpunan bagian atau subset dari B. Ya, seperti teman-teman lihat, ini ada 3 dan 9, meskipun letak atau lokasi 3 dan 9 di himpunan B ini tidak sama persis, maka tetap dinyatakan sebagai himpunan bagian atau subset. Bagaimana dengan yang ini? Kita punya 3, 3, 3, 9 dan 5, 9, 1, 3. Masih benar? Tentu benar ya, karena kalau dinyatakan dia beranggotakan 3 dan 9, ini pun adalah B yang di dalamnya memuat 3 dan 9. Bagaimana dengan A ini? Jika A adalah 1, 2, 3 dan B adalah 2, 3, 4, mungkin nggak kalau A ini adalah himpunan bagian dari B? Tentu tidak ya, karena himpunan bagian pada A dan B ini tidak bisa dibuktikan ya. Silakan dibuktikan sendiri. Kita harus memperhatikan bahwa pada himpunan bagian atau subset ini ada dua buah simbol ya yang serupa tapi ada perbedaannya. Pertama adalah yang awal ini ada sama dengan di bawahnya, sedangkan yang kedua ini tidak ada sama dengan di bawahnya. Ya. Yang pertama adalah A subset atau himpunan bagian dari B. A ini adalah himpunan bagian dari B, tetapi tidak memungkinkan bahwa himpunan A ini sama dengan B. Ya, jadi kalau tidak ada sama dengan di simbol awalnya, ya tidak mungkin A sama dengan B. Ya, sehingga misalkan kita punya contoh 1 ini adalah anggota dari 1 dan 2, 3 ini adalah proper subset dari 1, 2, dan 3, betul. Kita nyatakan bahwa 1 ini adalah subset dari 1, 2, 3, berlaku benar. Serta 2, 3 ini juga berlaku subset dari 1, 2, dan 3. Ya. Jika demikian, kita nyatakan A adalah sebagai himpunan bagian yang sebenarnya atau proper subset dari B. Bagaimana dengan simbol yang kedua? Jika ada tanda sama dengan di bawah simbol subset ini, ya, ini berarti bahwa A dan B ini memungkinkan himpunan yang sama. Ya, silakan diulangi lagi definisi dari himpunan yang sama itu seperti apa. Misalkan A adalah 1, 2, 3 dan B adalah 1, 2, 3, maka kita nyatakan A adalah subset dari B yang di bawahnya ada tanda sama dengan seperti ini. Dan tidak mungkin untuk simbol simbol yang awal pada subset di sini. Perhatikan perbedaannya ya. Himpunan yang sama menjadi istilah kita yang keempat. Ya. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B dan sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen dari A. A ini juga dikatakan sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan juga B merupakan himpunan bagian dari A. Apabila tidak berlaku seperti ini, maka A ini tidak sama dengan B. Ya. Atau secara matematis, notasinya dinyatakan sebagai A sama dengan B jika dan hanya jika A adalah himpunan bagian dari B dan B juga merupakan himpunan bagian dari A. Ya, ini adalah himpunan yang sama. Misalkan A adalah seperti ini ya, A adalah 01 dan B-nya adalah X, di mana X kalikan X min 1 sama dengan 0, maka A ini sama dengan B. Karena kalau ini kita cari, X-nya akan menghasilkan 0 dan 1. 358 dan 538 ini adalah himpunan yang sama. Ya, sementara 3585 dan 38 tidak sama karena ada anggota dari A yang tidak ada di dalam B. Himpunan yang selanjutnya adalah A, ini adalah anjing, kucing, dan kuda, dan B adalah kucing, kuda, tupai, dan anjing. Tidak dinyatakan sebagai himpunan yang sama. Pasti tahu sebabnya kenapa ya. Untuk tiga buah himpunan A, B, dan C, berlaku aksioma A akan selalu sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Kemudian yang kedua, jika A sama dengan B, maka B ini juga sama dengan A. Kemudian, apabila A sama dengan B dan B sama dengan C, maka pastilah A ini sama dengan C. Ya, di sebelah kanan sini. Setelah himpunan yang sama, himpunan yang ekuivalen akan menjadi terminologi kita yang kelima. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut adalah sama. Ya, notasi ekuivalen ada yang menggunakan simbol seperti ini ya.
A ekivalen dengan B jika dan hanya jika kardinalitas dari A ini sama dengan B. Ya. Apabila A ini adalah 1, 3, 5, 7 dan B adalah A, B, C, D, maka A adalah ekivalen dengan B. Karena kardinal dari A adalah 4 dan kardinal dari B juga 4. Ya. Perhatikan anggota dari A dan B ini tidak ada yang sama, tapi karena mereka memiliki kardinalitas sama-sama 4, maka kita nyatakan bahwa A ini ekivalen dengan B. Ada lagi istilah yang disebut dengan himpunan saling lepas. Dua buah himpunan A dan B dikatakan disjoint atau saling lepas apabila keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya adalah seperti ini, ya. Ini adalah forward slash atau garis miring yang double ganda, ya. A garis miring ganda B. Ini menyatakan bahwa himpunan A adalah saling lepas terhadap B. Jika digambarkan dalam diagram Venn, maka tidak ada bagian yang sama di antara A dan B di sini. Misalkan ini adalah A yang menyatakan bahwa X demikian X elemen dari P dan X kurang dari 8, sementara B-nya beranggotakan 10, 20, 30. Ya. Maka A ini adalah disjoint atau saling lepas dengan B. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Ya, notasi yang kita pakai itu adalah seperti ini. Ya, kita bisa menggunakan P ini dari huruf power set ya, atau bisa menggunakan dua pangkat A di sini. Apabila M ini dinyatakan sebagai kardinalitas dari himpunan A, maka kardinalitas dari himpunan kuasa A ini adalah 2 pangkat M. Seandainya M ini 2, maka kita akan menemukan nilai 4 di sebelah kanan sini. Coba kita buktikan. Jika A adalah 1 dan 2, ya, sebuah himpunan yang beranggotakan 1, 2, maka power set dari A ini adalah himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah anggota dari A itu siapa ya, ada himpunan 1 dan ada himpunan 2. Kalau A ini beranggotakan 2, ya, kardinalitas dari A ini adalah 2, maka kardinalitas dari power set A ini adalah 4. Terbuktikan? Ya. Inilah contoh himpunan kuasa dari himpunan kosong dan himpunan yang beranggotakan himpunan kosong. Coba deh teman-teman perhatikan perbedaan dari notasi yang atas dengan notasi yang bawah. Ya. Meskipun bingung, coba deh pahami pelan-pelan. Pasti bisa. Kita sekarang belajar bersama tentang irisan atau intersection yang merupakan operasi terhadap himpunan yang pertama. Teman-teman bisa lihat notasinya adalah sebagaimana kita saksikan di sini ya. A irisan B adalah X demikian X anggota dari A dan X anggota dari B. Ya, perhatikan operator di sini adalah dan untuk operasi irisan. Apabila digambarkan dalam diagram Venn, maka bagian yang diarsir inilah yang merupakan hasil dari intersection atau irisan dari A dan B. Ya, misalkan kita punya contoh, ya, ada himpunan A 2, 4, 6, 8, dan 10 dengan B adalah 4, 10, 14, dan 18, maka A irisan B itu adalah 4 dan 10. Ya, ada di A dan ada di B. Ya, 4 dan 10 seperti ini. Jika A adalah 3, 5, 9 dan B adalah minus 2,6, maka A irisan B adalah null set. Artinya, A dengan B ini saling lepas. Ya. Kemudian yang kedua, operasi terhadap himpunan adalah gabungan atau union. Notasinya seperti huruf U seperti ini, kebalikan ya, sebagaimana tadi kita lihat pada irisan. Pada irisan tadi, operator yang kita pakai adalah dan. Sekarang, perhatikan pada gabungan atau union. Operator yang kita pakai adalah atau. Jadi teman-teman harus jeli nih ya, karena nanti kita akan belajar tentang soal cerita menggunakan operator dan atau. Jika digambarkan pada diagram Venn, maka ada bagian yang diarsir inilah yang menjadi gabungan dari A dan B. Semuanya masuk sebagai himpunan penyelesaian.
Misalkan kita punya A adalah 258 dan B-nya adalah 75 dan 22, maka union dari A dan B itu adalah 25, 78, dan 22. Perhatikan, meskipun ada angka 5 di himpunan A dan 5 pada himpunan B ini, tapi tetap penulisannya cukup satu kali saja. Ya. Adapun jika digabungkan antara himpunan A dengan himpunan kosong, maka jawabannya adalah himpunan A. Komplement adalah operasi kita selanjutnya. Notasinya adalah seperti ini ya. Ada sebuah himpunan A misalkan, di atasnya pakai strip ya atau seperti tanda minus. Ya, ada juga yang menggunakan notasi A diikuti dengan tanda kutip di sebelah kanan. Ada juga yang menggunakan notasi nama himpunan. Kemudian di sebelah kanan juga dituliskan dengan huruf C atau komplement ya. C ini adalah huruf pertama dari komplement. Ya, jadi boleh menggunakan tanda kutip 1, boleh menggunakan huruf C atau di atas nama himpunannya ya, simbol abjad himpunannya kita kasih topi ya, semacam tanda strip atau tanda dash. X ini adalah elemen dari universal ya, semesta, himpunan semesta, dan X ini bukan merupakan anggota A. Ini adalah notasi dari karakteristik operasi komplement pada himpunan. Jika digambarkan ya adalah bagian yang diarsir di luar ini ya. Selain dari himpunan A ini adalah yang merupakan komplement dari A. Misalkan kita punya contoh ya, himpunan universal kita adalah 1, 2, 3 sampai dengan 9. Jika diketahui A adalah 1, 3, 7, dan 9, maka komplement dari A ini adalah 2, 4, 6, dan 8. Apabila A ini adalah X dan bagian X dibagi 2 adalah anggota dari P, ingat P tadi apa di depan? Ya, ada lagi yang masih ingat kah? Notasi X per 2 itu artinya apa? Ya, jadi dia adalah bilangan genap ya, karena habis dibagi 2 yang nilainya adalah kurang dari 9. Ya, adalah, tahu kan jawabannya? 2, 4, 6, dan 8. Maka komplement dari bilangan genap tadi adalah bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 9. Sehingga diperoleh 1, 3, 5, 7, dan 9. Selisih atau difference dari operasi terhadap himpunan adalah operasi kita yang keempat. Ya. Notasinya adalah selisih adalah minus seperti ini, min ya. Selisih A terhadap B, A selisih B, apapun yang paling nyaman untuk dibaca, asalkan benar. Ya, dinyatakan sebagai X, demikian X adalah anggota dari A dan X bukan merupakan anggota dari B. Ya, jika dibahasakan dengan lebih ringkas ya, A irisan B komplement ya. Jadi ini adalah jawaban hasil dari selisih atau difference ya. A selisih B. Misalkan kita punya contoh A adalah 1, 2, 3 sampai dengan 10 dan B adalah 2, 4, 6, 8 dan 10, maka A selisih terhadap B adalah 1, 3, 5, 7 dan 9. Dengan B selisihnya terhadap A adalah himpunan kosong ya. Kemudian 135 dikurang 123 adalah 5. Tetapi 123 dikurang 135 adalah 2 ya. Jadi silakan nanti teman-teman perhatikan apakah selisih A terhadap B ini sama dengan selisih B terhadap A ya. Nanti bisa diperdalam lagi ilmunya. Symmetric difference atau bidas tangkup ya, ini adalah operasi setelah selisih. Notasinya adalah seperti ini ya, semacam tanda plus tapi ada lingkaran di luarnya. Kalau dalam logika ini disebut dengan XOR. Ya, jadi A XOR B, bidas tangkup antara A dan B adalah A union B dikurangi dengan A irisan B. Ya, bisa membayangkan kan union antara A dan B itu seperti apa? Serta bayangkan irisan antara A dan B. Maka akan diperoleh gambar seperti ini. Atau kita bisa menyebutkan bahwa A selisih terhadap B ini adalah bagian yang kiri, ya, digabungkan dengan selisih B terhadap A ini bagian sebelah sini. Ya, ini adalah notasi untuk bidas tangkup atau symmetric difference. Contohnya adalah seperti ini, apabila A adalah 246 dan B-nya adalah 235, maka A XOR B adalah 3, 4, 5,
dan 6. Ya, jadi 2 ini tidak kita ikut sertakan di dalamnya. Operasi yang selanjutnya ini sepertinya terakhir ya. Operasi terakhir adalah perkalian Kartesian atau Cartesian product. Notasinya adalah seperti ini ya. Dia adalah himpunan pasangan berurutan yang himpunan A ini adalah di depan dan B-nya adalah di belakang. Sedemikian rupa sehingga A adalah anggota dari A dan B adalah elemen dari B, maka kita nyatakan seperti ini ya. Misalkan C-nya adalah 1, 2, 3 dan D-nya adalah AB, maka C dikalikan dengan D adalah 1A, kemudian 1B, ada 2A, 2B, ada 3A, dan ada 3B ya. Jadi ini harus terpenuhi syaratnya. Ya, apakah sama antara C dikalikan dengan D dikalikan dengan C? Ya, coba deh teman-teman jawab sebagai latihan. Nah, sebagai pembelajaran selanjutnya, kita cukup mengenal ada beberapa hukum-hukum himpunan yang disebut juga dengan sifat-sifat himpunan atau dia menyebutkan dengan hukum aljabar himpunan. Apapun itu ya, jangan bingung. Kita punya 11 ya, kita mulai dari hukum identitas, kemudian ada hukum nul atau dominasi, ada hukum komplement, hukum idempoten, hukum penyerapan, kemudian ada hukum involusi, komutatif, dan asosiatif, kemudian ada hukum distributif dan hukum De Morgan, ini biasanya cukup populer ya. Kemudian ada lagi hukum 01. Ya, ini adalah beberapa hukum-hukum yang ada dalam himpunan. Silakan diingat-ingat dan dipelajari, syukur-syukur hafal. Ya, ini bisa digunakan untuk pembuktian. Pada matematika diskrit bab himpunan, kita mengenal sebuah prinsip yang disebut dengan prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan A dan himpunan B. Prinsip ini bisa digunakan untuk mengetahui kardinalitas dari dua buah himpunan ya. Di antaranya adalah untuk operasi gabungan atau union. Misalkan berapa sih kardinalitas untuk A union B? Bisa kita nyatakan dengan A union B seperti ini ya. Kemudian sama dengan kardinalitas dari A ditambahkan dengan kardinalitas dari B dikurang dengan kardinalitas A irisan B. Dan pada 3 buah himpunan ya, A, union B, dan union C dicari kardinalitasnya. Ini akan berlaku kardinalitas dari A ditambah dengan kardinalitas dari B, kardinalitas dari C dikurangi dengan irisan dari A dan B ya, kardinalitas yang dicari. Kemudian irisan ini juga untuk himpunan A dan C, ini juga untuk kardinalitas. Kemudian dikurangi dengan kardinalitas dari B irisan C dan ditambahkan dengan irisan antara A, B, dan C. Kardinalitasnya ada berapa? Panjang memang, tapi ini manfaatnya banyak ya. Di antaranya adalah untuk menyelesaikan soal-soal himpunan saat lagi. Kita punya contoh misalkan, berapa banyak bilangan yang terletak di antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5? Untuk mempermudah proses penghitungan, kita gunakan prinsip inklusi dan eksklusi. Misalkan, kita punya A yang menyatakan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan B merupakan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Kita punya irisan A dan B, ini menyatakan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5. Dalam hal ini, kita memiliki kelipatan persekutuan terkecil antara 3 dan 5 yaitu 15. Kita sebetulnya bisa kok mencari banyaknya bilangan antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Bisa dari 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Atau 5 juga bisa kita cari dengan 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Tapi tentu akan repot kalau yang dicari itu adalah antara ini adalah bilangnya adalah banyak ya, 100.000, 1.000.000, dan seterusnya. Ya, berarti kita bisa menggunakan prinsip ini untuk menyelesaikan soal serupa. Setelah kita misalkan adanya A, B, serta A irisan B seperti ini, maka coba kita kemudian selesaikan
dengan prinsip inklusi dan eksklusi di awal tadi ya. Jadi, kardinalitas antara A union B itu adalah kardinalitas A ditambah dengan kardinalitas B dikurangi dengan kardinalitas A irisan B. Misalkan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 itu adalah kardinalitas dari himpunan A ini adalah 100 dibagi dengan 3. Kemudian untuk himpunan B ini menyatakan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5, maka kardinalitas dari B ini adalah kardinalitas 100 dibagi dengan 5. Adapun untuk himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5, ingat tadi kita menggunakan operator dan, berarti ini adalah notasinya adalah irisan, betul. Ya, dengan KPK adalah 15, maka kita cukup menggunakan operasi 100 dibagi dengan 15. Dalam hal ini, kita punya A kardinalitas dari A adalah 33, ditambahkan dengan 20, dikurangi dengan 6. Maka hasilnya adalah 47. Jadi, antara 1 dan 100, banyaknya bilangan yang habis dibagi 3 atau 5 adalah 47 buah. Ya, prinsip ini sederhana dan bisa digunakan untuk berbagai macam varian soal yang sejenis. Ada lagi contoh yang lain, misalkan kita punya soal cerita deh ya. Dalam sebuah kelas, ada 25 mahasiswa yang menyukai matematika. Kemudian ada 13 mahasiswa yang menyukai fisika, serta 8 orang diantaranya menyukai matematika dan fisika. Berapa sih mahasiswa yang terdapat dalam kelas tersebut sebenarnya? Ya, ini bisa kita selesaikan dengan prinsip inklusi dan eksklusi. Lagi-lagi, kita akan memisalkan matematika, fisika, dan kedua-duanya dengan sebuah analogi, dengan sebuah permisalan. Ya. A ini adalah menyatakan himpunan mahasiswa yang menyukai matematika, dan B ini adalah himpunan mahasiswa yang menyukai fisika, maka pernyataan yang bisa mewakili himpunan mahasiswa yang menyukai matematika dan fisika adalah A irisan B. Ya. Kemudian kita baru ngecek A union B, ya, itu adalah seperti ini yang tadi kita sempat pelajari di awal, ya. Kardinalitas dari himpunan A union B itu adalah himpunan A, kardinalitas dari A ditambah dengan kardinalitas dari B dan dikurangi dengan kardinalitas dari A irisan B. Ada 25 ini, kemudian ditambahkan dengan 13, dikurangkan dengan 8. Sehingga kita peroleh 30. Dengan demikian, ada 30 mahasiswa yang berada pada kelas tersebut sebetulnya. Ya. Ini contoh untuk dua buah himpunan A dan B. Bagaimana kalau kita punya contoh yang soalnya lebih panjang, lebih banyak lagi yang diketahui datanya? Misalkan ada contoh 120 orang mahasiswa informatika, 100 orang diantaranya mengambil paling sedikit satu mata kuliah tawar, yaitu fisika, kalkulus, dan logika. Sementara data-data di slide ini adalah fakta yang diketahui. Ada 60 orang mengambil fisika, ada 45 mengambil kalkulus dan seterusnya, sampai dengan ada 15 orang mengambil kalkulus dan logika, serta 100 orang mengambil paling sedikit satu mata kuliah. Yang menjadi pertanyaan adalah, berapakah orang yang mengambil ketiga-tiganya? Nah, ini sama dengan contoh pada waktu yang sebelumnya ini, ya. Jadi kita misalkan orang yang mengambil fisika itu dia dengan sebuah notasi apa, dan notasi apa ya. Ada fisika, kalkulus, dan logika. Misalkan kita nyatakan orang yang mengambil fisika ini ya adalah dengan notasi kardinalitas himpunan A, kemudian yang mengambil kalkulus ini adalah kardinalitas himpunan B, ya. Logika ini adalah C, ya. Kemudian ini berarti tinggal dicari ya, fisika dan kalkulus itu adalah A irisan B, kemudian fisika dan logika ini adalah A irisan C, serta kalkulus dan logika ini adalah B irisan C. Ya, sehingga kalau kita terjemahkan ke dalam notasi matematis, bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini adalah notasi yang digunakan untuk merepresentasikan A union B dan union C. Ya, kemudian di bawah sini kita harus lakukan operasi komplement.
ya, karena kalau kita perhatikan soal di awal tadi, ya, ada 100 orang yang mengambil paling sedikit satu mata kuliah dan berapakah orang yang mengambil ketiga-tiganya. Jadi data ini harus kita ketahui semuanya. Ya. Dengan demikian, kita coba lakukan penghitungan untuk prinsip inklusi eksklusi pada 3 buah himpunan, ya. Sehingga A union B dan union C ini adalah kardinalitas dari A ditambahkan dengan kardinalitas dari B ditambah dengan kardinalitas dari C dikurangi dengan kardinalitas irisan A dan B dikurangi irisan A dan C dikurangkan kardinalitas dari irisan B dan C, kemudian baru dijumlahkan kardinalitas dari A, irisan B, dan irisan C. Sebagaimana kita ketahui ya, nilai dari total mahasiswa yang mengambil tiga-tiganya adalah 100, maka kita cari angka yang paling belakang di sini ya. Ada 65, 45 ini adalah juga dari soal yang sudah kita ketahui sebelumnya, ya ini juga 100 kita sudah ketahui sebelumnya. Maka kalau dihitung sampai dengan selesai, kita akan tahu ya, N ini kardinalitas dari A irisan B irisan C ini adalah 100 dikurangi dengan 92. Ya, sehingga diperoleh 8. Oleh karena itu, ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah ketiganya sebanyak 8 orang. Ya, pelajari cara penyelesaiannya dengan baik menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi. Teman-teman pasti bisa kalau semakin banyak latihannya. Ini juga contoh yang lainnya ya, ada 115 mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika, ada 71 kalkulus dan 56 statistika. Di antaranya adalah 25 mahasiswa mengambil matematika dan kalkulus, yang mengambil matematika dan statistik ada 14, serta sisanya ada 9 orang mengambil kalkulus dan statistika. Apabila terdapat 196 orang mengambil paling sedikit satu dari ketiga mata kuliah tersebut, berapa sih orang yang mengambil ketiga mata kuliah sekaligus ini sebenarnya? Maka sama, kita bisa menggunakan pendekatan prinsip inklusi eksklusi untuk 3 buah himpunan. Ya, ini adalah permisalan, ABC ini adalah mahasiswa yang mengambil matematika, kalkulus, dan statistik secara beruntun. Ya, sehingga kalau kita sajikan pada penulisan untuk penyelesaian masalah ini, ya tinggal kita jabarkan. Ya, kardinalitas dari himpunan ABC adalah 115, 70, 56. Kita lihat data di sebelumnya. Ya, ada dari sini kita ambil. Kemudian ada A irisan B. Ya, itu berarti mengambil mata kuliah A dan B. Kemudian A dan C juga sejenisnya, kemudian B dan C, kemudian baru dicari A union B dan union C dan A union B dan union C. Ya, ada 196 yang merupakan jumlah mahasiswa yang diketahui pada ruangan atau kelas tersebut. Ya. Kemudian yang kita cari, ini sebetulnya adalah A irisan B dan irisan C yang mengambil 3 buah mata kuliah secara sekaligus. Ya, sehingga kita tinggal masukkan angkanya. 196 sama dengan 194 ditambahkan dengan A irisan B dan irisan C. Ya, kalau dicari, hasil akhirnya adalah 2. Dengan demikian, ada 2 orang mahasiswa yang mengambil mata kuliah ketiganya sekaligus. Ya, bagaimana teman-teman? Semoga contoh ini bisa dipelajari. Ya, nah untuk latihan silakan disimak, ada beberapa soal yang bisa dijadikan sebagai pengayaan. Ya, dari soal nomor 1 ditentukan untuk menghasilkan operasi yang berlaku pada himpunan. Ini tadi saya sampaikan di awal ya. Ini berarti adalah komplement ya. Komplement ada menggunakan tanda minus di atas, ada yang menggunakan pangkat C ya, atau ada yang menggunakan tanda petik 1 di sebelah kanan. Sama, mereka menyatakan himpunan. Silakan dicari atau silakan dipelajari sebagai latihan untuk memahami matematika diskrit pada bab himpunan. Ya, ini ada lagi dan ada lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junjung terus adab di atas ilmu.